Cleo yang melihat bagaimana para pengawal pribadi Kenan menghadiahi Orion dengan pukulan di sekujur tubuh pria itu, hanya bisa diam sambil menatap ke arah punggung Kenan yang semakin menjauh. Suaminya itu pergi begitu saja dengan membawa Kylie, setelah memerintahkan anak buahnya untuk membayar ganti rugi kerusakan yang ada di kafe tersebut. Oh my god, Kylie? Cleo yang baru tersadar dari situasi yang tidak terduga itu segera berlari mengejar Kenan. Dia tidak peduli dengan keadaan Orion yang masih dipukuli oleh anak buah suaminya, karena yang ada di pikirannya saat ini adalah keadaan Kailin yang sempat tersiram makanan panas. Tunggu, jangan pergi dulu, teriak Cleo saat melihat Talia membuka pintu mobil. Namun adik ipar Kenan itu hanya menatapnya sekilas, lalu masuk ke dalam mobil tanpa memperdulikan teriakannya. Dan kini Cleo hanya bisa menatap mobil milik Kenan yang melaju dengan sangat kencang meninggalkan tempat tersebut. Sial, kenapa jadi begini? Dia tidak menduga keadaannya akan menjadi kacau. Niatnya yang ingin memperlihatkan keburukan Orion di depan adik iparnya justru berujung dengan terlukanya Kailin. Nona, mari kita pulang. Bram yang sejak tadi berada di belakang istri tuannya membuka pintu mobil. Cleo hanya diam saja, terus menatap kendaraan milik Kenan hingga menghilang dari pandangan matanya. Baru dia masuk ke dalam mobil tanpa banyak kata. Hatinya yang merasa tidak tenang karena belum mengetahui keadaan Kailin, memilih untuk diam selama di perjalanan. Nona tidak perlu khawatir, Nona Kailin baik-baik aja, Bram berkata setelah menutup panggilan telepon dari anak buahnya yang memberikan kabar keadaan Kailin yang udah diperiksa oleh dokter. Cleo tidak menggubris perkataan Bram, karena dia belum tenang jika tidak melihat sendiri keadaan adik iparnya itu. Belum lagi hatinya masih merasa sesak saat melihat bagaimana Kenan tidak memperdulikan keberadaannya dan pergi begitu saja tanpa berkata apapun. Cleo takut Kenan akan menyalahkannya atas apa yang terjadi pada Kailin, mengingat dirinya yang menyetujui untuk berbicara dengan Orion. Anda jangan berpikiran macam-macam, Tuan Kenan, jika sedang panik akan seperti itu. Ucap Bram kembali, dia tahu apa yang tengah dipikirkan oleh Nona Cleo. Mengingat dirinya pun ada di tempat tersebut saat mobil ditumpangi oleh Tuan Kenan pergi begitu saja, meninggalkan Nona Cleo. Apa Kenan akan menyalahkan aku atas apa yang terjadi pada Kailin? Tanya Cleo dengan pandangan mata yang menatap ke arah jendela mobil. Bram hanya diam, tidak berani menjawab pertanyaan anak Cleo, karena dia sendiri belum tahu dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Karena tadi saat menemui Tuan Kenan dan Talia makan siang setelah bertemu Kailin, mereka langsung pergi setelah mendapatkan informasi dari pengawal bahwa Tuan Orion menghampiri Nona Cleo dan Kailin, dan setelah sampai di kafe, mereka melihat bagaimana Orion mendorong Kailin dengan kasar. Sepertinya aku udah tahu jawabannya. Cleo tersenyum sini saat melihat Bram yang terdiam. Kini dia semakin yakin Kenan akan marah dan menyalahkan dirinya yang sudah membuat Kailin terluka. Nona Cleo, tunggu. Bram hendak menghentikan nonanya yang keluar dari mobil saat kendaraan yang mereka tumpangi udah sampai di depan Mansion Meyer. Cleo tidak memperdulikan Bram yang terus memanggil namanya. Dia berjalan masuk ke dalam mansion dengan langkah tergesa-gesa karena ingin cepat sampai di dalam kamar. Namun langkah kakinya langsung terhenti saat melihat Mom Sofia yang sedang berbicara dengan seseorang melalui sambungan telepon dengan tubuh yang membelakangi dirinya. Wow, Mom tidak menyangka kejadiannya akan seperti itu. Sofia tertawa melalui sambungan ponselnya dengan Talia. Dia tidak menduga rencananya yang ingin membuat Cleo terlihat murahan dengan mempertemukan Orion, mantan kekasih menantunya itu, sekaligus mantan kekasih putrinya, dan juga ingin membuat Kailin semakin membenci Cleo, justru mendapatkan sesuatu yang lebih dari kedua hal tersebut, yaitu terlukanya Kailin di depan mata Kenan langsung. Putranya itu pasti akan sangat marah kepada Cleo dan menyalahkannya atas apa yang terjadi pada Kailin, mengingat Kenan sangat menyayangi adik satu-satunya itu.
Sofia yakin setelah pulangnya Kenan dari rumah sakit, pasti akan terjadi pertengkaran hebat antara suami istri tersebut. Mom, aku penasaran, dari mana Mommy tahu tentang Orion? Tanya Talia melalui sambungan ponselnya, sambil menatap ke arah pintu ruangan di mana Kailin sedang diobati oleh dokter. Sofia lagi-lagi tertawa. Jangankan tentang Orion, tentang wanita yang sangat dicintai oleh Kenan saja dia sudah mengetahuinya. Karena sebelum datang ke Mansion Meyer, Sofia sudah lebih dulu mencari tahu semua tentang orang-orang yang tinggal di mansion tersebut. Sudahlah, kau jangan pikirkan hal itu. Yang penting sekarang tidak percuma bukan? Mau mencari tahu nomor ponsel Orion dan menyuruhnya datang ke kafe setelah mengetahui keberadaan mereka dari Kailin. Putriku sekarang terluka dan Cleo pasti yang akan disalahkan. Cleo benar-benar terkejut dengan apa yang didengarnya. Sama sekali dia tidak menyangka pertemuannya dengan Orion hari ini ternyata bukan sebuah kebetulan, melainkan ada campur tangan Mom Sofia di dalamnya. Setelah mengetahui kenyataan tersebut, rasanya ingin sekali Cleo memaki ibu mertuanya saat ini juga. Bukan karena udah membuat Kenan akan marah padanya, tapi Cleo marah karena Kailin terluka. Namun, niat itu diurungkannya karena Cleo ingin tahu lebih banyak percakapan Mom Sofia dengan seseorang yang ia yakini, Talia. Iya sayang, kau harus selalu ada di dekat Kenan agar wanita murahan itu menjauh dari putraku. Mom juga akan memikirkan cara lainnya untuk memperkeruh hubungan mereka. Sofia terus berbicara dengan senyum penuh kemenangan. Karena rencananya berjalan dengan sempurna, ini tinggal satu rencana ekstrim yang akan dijalankannya, yaitu membuat Kenan meniduri Talia agar putranya itu mau menikahi putri tirinya itu, sehingga Sofia bisa memiliki semua harta peninggalan suaminya. Baiklah Mom, tutup teleponnya. Jika ada apa-apa segera hubungi Mommy. Sofia menutup ponselnya dengan tersenyum, namun senyuman itu langsung menghilang saat dia berbalik badan. Cleo, Sofia begitu terkejut saat mendapati sosok menantunya di ruangan tersebut. Sejak kapan kau ada di sini? Tanyanya dengan panik. Sofia takut Cleopatra mendengar semua pembicaraannya. Baru saja, jawab Cleo dengan berbohong. Dia harus bermain cantik dengan berpura-pura tidak tahu untuk menghadapi seseorang yang licik seperti Mom Sofia. Oh, syukurlah, ucap Sofia keceplosan. Kenapa, Mom? Sepertinya Mom Sofia terkejut melihatku. Sindir Cleo dengan senyum penuh arti. Ah, tidak, Mom hanya bingung melihatmu sendirian. Bukankah tadi kau pergi bersama Kailin? Sofia berusaha untuk tidak gugup agar menantunya itu tidak curiga dengan kebohongannya. Oh, tadi sedikit ada kekacauan dan Kailin. Kailin kenapa? Tanya Sofia dengan berpura-pura terkejut. Kailin, lebih baik Mom tanya aja pada Kenan. Beliau beranjak dari tempat tersebut. Dia muak melihat bagaimana Mom Sofia yang sedang berakting pura-pura cemas pada Kailin. Padahal jelas-jelas ibu mertuanya itu tidak peduli sama sekali dengan terlukanya Kailin. Tunggu Cleo, putriku kenapa? Sofia berteriak namun bibirnya tersenyum saat melihat menantunya pergi begitu saja dari hadapannya. Namun senyuman itu langsung menghilang saat Cleo menghentikan langkahnya entah karena apa. Mom, aku lupa ingin menanyakan ini sejak kemarin. Cleo membalikkan badannya menatap pada Mom Sofia. Kapan Mom akan keluar dari mansion ini? Bukankah kemarin mengatakan hanya menumpang sebentar? Lalu kenapa sampai detik ini kalian masih ada di mansion Meyer? Sindir Cleo untuk yang kedua kalinya. Hei, kamu ngusirku? Tanya Sofia dengan tidak suka. Menantunya ini memang sangat kurang ajar, sampai berani bertanya kapan dirinya akan keluar dari mansion milik putranya. Tidak salah keputusan Sofia untuk mendukung Talia daripada mengambil hati menantunya itu, karena memang sejak awal Cleo terlalu susah untuk didekati dan terkesan tidak suka padanya, bahkan selalu menyindir sama seperti saat ini. Aku tidak mengusir, hanya bertanya aja kenapa Mom Sofia marah. Cleo tersenyum lalu kembali berjalan menuju kamarnya. Awas kau! Sofia mengepalkan kedua tangannya dengan erat.
menatap kepergian Cleo dengan penuh amarah. Sepertinya aku harus segera menyingkirkannya. Tapi sekarang yang harus aku lakukan adalah menunggu Kenan untuk menghasut putraku agar semakin marah dan menyalahkan Cleo atas apa yang menimpa pada Kailin, gumamnya dalam hati. Lama Sophia menunggu kedatangan Kenan dan juga Kailin. Bahkan hampir setengah jam lamanya dia menunggu, namun tidak membuatnya lelah dan tetap bersemangat untuk mencapai niatnya yang ingin membuat Kenan dan Cleo bertengkar hebat dan bila perlu sampai berpisah. Kailin, akhirnya kau pulang, nak. Sophia segera menghampiri putrinya yang berjalan bersama Kenan dan Talia. Mom, begitu khawatir saat diberitahu Talia kalau kau belum sempat meneruskan perkataannya. Sophia terkejut saat melihat Kenan yang berjalan begitu saja melewatinya. Tunggu Kenan, kamu kemana? Kau harus menjelaskan dulu pada Mami kenapa Kailin bisa terluka seperti ini. Sophia memeriksa luka di tubuh putrinya. Kailin yang akan menjelaskannya. Kenan kembali berjalan. Sepertinya kau sudah tidak sabar ingin menemui istrimu, istri yang tidak punya rasa empati sedikitpun pada adikmu. Kenan menghentikan langkahnya, membalikkan badan menatap pada Mom Sophia. Tadi saat istrimu pulang, Mom bertanya apa yang terjadi sebenarnya. Kenapa Kailin bisa terluka? Tapi Cleo tidak memperdulikan Mommy. Dia justru mengangkat ponselnya yang berbunyi lalu berbicara dengan seseorang yang bernama Orion? Sahut Kailin dengan wajah tidak percaya. Iya, Orion. Memangnya siapa dia? Tanya Sophia berpura-pura tidak tahu. Kenan dan Kailin tidak menjawab. Kenan bahkan langsung beranjak dari tempat tersebut dengan tangannya terkepal erat. Kak, Kailin hendak menyusul Kak Kenan karena dia tahu kakaknya sedang emosi. Apalagi tadi mendengar berita Cleo berbicara dengan Orion. Bisa-bisa kakaknya itu akan menyakiti Cleopatra, dan Kailin tidak bisa membiarkan itu terjadi karena secara tidak langsung Kak Kenan akan menyakiti dirinya sendiri. Kai, sudah biarkan aja. Tapi Mom, sudah, kau tidak perlu memikirkan ke kamu. Yang harus kau pikirkan sekarang adalah kesehatanmu. Sophia membawa putrinya menuju kamar karena tidak mau rencananya gagal. Tapi Mom, Kak Kenan. Ayo Kai. Talia ikut membawa Kailin dan mau tidak mau Kailin pun berjalan menuju kamarnya dengan dibantu oleh Mom Sophia dan juga Talia. Mom, apa benar yang menghubungi ponsel Cleo itu Orion? Kalau tidak salah dengar Cleo memanggilnya Orion. Memangnya kenapa sayang? Sophia membuka pintu kamar putrinya. Tidak apa-apa. Kailin masih tidak percaya. Karena seingatnya saat di kafe tadi, Cleo menolak Orion bahkan terlihat tidak suka pada mantan kekasihnya itu. Tapi kenapa Cleo masih mengangkat panggilan telepon dari Orion? Sungguh Kailin tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Sementara itu di dalam kamar utama yang ada di Mansion Meyer, Kenan masuk dengan langkah tegak dan tatapan lurus ke depan. Di mana sosok wanita yang sejak tadi ingin ditemuinya tengah berdiri di balkon kamar. Jika kau ingin marah, tunggu 10 menit lagi. Setelah aku selesai menyiapkan diri, kau boleh marah sepuasnya. Ucap Cleo tanpa menengok ke belakang. Dia tahu yang masuk ke dalam kamarnya adalah Kenan dari wangi parfum yang dikenakan orang tersebut. Kau ingin aku marah? Kenan melingkarkan tangannya di pinggang Cleo, memeluk erat wanitanya dari belakang dengan kepala yang ia sandarkan di bahu terbuka milik Cleopatra. Karena wanita itu memakai terusan dengan kedua tali tipis sebagai penyangga. Cleo hanya diam karena terkejut saat mendapatkan pelukan dari Kenan. Karena tadinya Cleo berpikir jika pria itu akan marah besar karena udah menyebabkan Kailin terluka walaupun secara tidak langsung. Ini untuk yang pertama dan terakhir kalinya kau berbicara dengan mantan kekasihmu. Karena jika aku melihatnya lagi, maka pria itu akan aku pastikan hanya tinggal nama. Cleo menelan selipannya dengan susah payah. Saat mendengar ancaman Kenan,
Karena selain mengancamnya, pria itu juga memeluknya dengan erat sampai kesulitan untuk bernapas. Ken, apa yang kau lakukan kepada Orion? Cleo membalikkan badan menatap pada Kenan. Entah mengapa Cleo merasa takut pria itu melakukan sesuatu yang buruk pada Orion. Meskipun mantan kekasihnya itu pria yang brengsek, tapi Orion salah satu pria yang begitu mencintainya. Kau khawatir pada pria itu? Kenan mengetatkan rahangnya, menatap tajam pada Cleopatra. Tentu saja, karena belum sempat meneruskan perkataannya, bibir Cleo udah lebih dulu dilumat oleh Kenan. Sebuah ciuman yang begitu kasar dan menuntut hingga membuatnya terbuai dengan membalas ciuman tersebut. Aku tidak mengizinkannya. Kau hanya boleh khawatir padaku. Kau dengar? Ucap Kenan dengan tegas setelah melepaskan tautan bibir mereka. Cleo menganggukkan kepalanya meskipun tidak mengerti kenapa pria itu begitu posesif padanya. Padahal jelas-jelas Kenan tidak mencintainya, lebih tidak mengerti lagi. Karena Kenan tidak menyalahkannya sama sekali dengan terlukanya Kailin. Padahal saat ini Kenan terlihat marah, bahkan tidak memperdulikan keberadaannya sama sekali. Aku curiga, jangan-jangan Kenan mempunyai dua kepribadian ganda, gumamnya dalam hati dengan bergidik ngeri. Kenapa? Tanya Kenan dengan menyatukan keningnya dengan kening Cleo sambil memeluk wanitanya dengan erat. Tidak, hanya saja. Cleo terdiam. Katakan. Kenan menatap kedua mata wanitanya dengan intens, memberikan sembari mengecup bibir Cleo dengan singkat. Kenapa kau tidak marah pada aku? Bukankah Kailin terluka karena Kailin udah menceritakan semuanya? Potong Kenan dengan cepat. Ya, adiknya itu udah menceritakan apa yang terjadi dari awal sampai akhir, hingga tersiramnya tubuh Kailin dari kuah panas makanan yang dibawa oleh pelayan restoran.